ya kalau misalnya kadang-kadang memang dia pulang sekolah aja, Pak. Kehadiran KPAI di TKP viral aksi bullying siswa SMA di Tangerang Selatan juga bertujuan untuk memastikan proses berjalan lancar dengan mempertimbangkan kondisi anak-anak, baik itu korban maupun terduga pelaku yang masih anak di bawah umur. Bahwa kasus ini harus dituntaskan agar ada efek jera tidak dipungkiri siapa saja. Tapi hak-hak anak, terutama soal nasib pendidikan mereka, juga tak bisa diabaikan begitu saja. Inilah yang disuarakan pihak KPAI, baik korban maupun terduga pelaku perlu pendampingan melewati proses ini di ranah hukum. Kami sekali lagi memastikan proses ini berjalan lancar, kemudian bagaimana kondisi anak-anak yang mereka bersekolah di sana, baik sebagai anak korban atau anak berkonflik dengan hukum. Kemudian kami memastikan hak-hak pendidikannya bagaimana. Terus yang terakhir ini tadi kesini karena mau melihat ya, mengkonfirmasi informasi yang kami dapatkan, katanya jauh lokasi dari sekolah, ternyata cukup dekat. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat menimba ilmu justru menjelma jadi tempat unjuk kekuatan, merasa gagah dan seenaknya merundung teman. Tidak sekali dua kali peristiwa bully terjadi, terutama di kalangan remaja yang tengah mencari jati diri. Berkaca pada aksi bully di salah satu SMA swasta di Tangerang Selatan, di mana para pelaku dikabarkan bernaung dalam satu geng, tim Insert mencoba menelusuri bagaimana anak-anak SMA menghabiskan waktu mereka dengan teman sebaya. Lalu, adakah kehadiran geng di sekolah sudah menjadi fenomena lumrah? Seperti apa sih pendapat mereka? Ini lagi ada ngumpul-ngumpul di daerah Bulungan nih. Kita langsung aja pemirsa. Halo, sore. Nah, mengganggu dikit dong. Aku mau wawancara dong perihal kekerasan atau geng-geng di sekolah nih. Mungkin dari kalian nih, cewek-cewek nih pelajar di sekolah, bagaimana menurut kalian? Gak baik sih Bang, ya kata saya gitu aja, kayak seharusnya kita nggak ada geng-gengan, kayak berteman sama semua orang. Semoga jangan ada yang ngebully lagi ya, semakin ke depannya nggak ada yang kayak gitu-gitu lagi ya, yang ngebully gitu, terus pemukulan yang sampai kayak gitu, semoga udah nggak ada deh. Pendidikan itu bukan cuma pelajaran mata pelajaran doang secara formalitas saja, tapi pendidikan moralitas juga penting ya kan. Pendidikan secara kepribadian, terus gimana bersosialisasi itu juga penting, nggak cuma untuk kita belajar akademisnya aja. Dari generasi ke generasi, aksi perundungan terus berulang. Artis Cikita Medi adalah salah satu yang pernah merasakan derita sebagai korban bully ketika masih anak-anak dulu kala. Masih menyisakan trauma dan membekas hingga sekarang, bully sempat mengubah Cikita Medi menjadi pribadi yang minder dan tidak percaya diri. Memang di dunia lingkungan aku dianggap lain, agak lain gitu kan. Jadi aku harus benar-benar melawan itu dengan memang ada titik terhenti aku gitu, trauma gitu kan. Tapi aku lawan dengan cara aku banyak bergaul dan akhirnya aku cuma melakukan hal yang tidak produktif itu di masa-masa aku yang pas aku berhenti secara menjadi penyanyi, SMP SMA mulai produktif lagi, belajar lagi, masuk kelas, masuk ekstrakurikuler yang bikin aku percaya diri. Jadi akhirnya aku nyemplungin anak buat lebih percaya diri untuk ikut aku ke semua kegiatan yang ada ibu dan anak. Sebuah kondisi di mana anak remaja itu menunjukkan sisi agresivitas yang saya sebut saja tidak terkendali gitu kan. Kenapa? Karena mereka ingin mendapatkan pengakuan dari kelompok, dari komunitas di sekitarnya, atau ingin menunjukkan power. Bagi orang tua penting sekali membangun prinsip dan nilai-nilai anti perundungan di dalam keluarga. Jadi kita perlu peka bahwa perundungan itu seumumnya berawal dari keluarga. Contoh, memanggil nickname, ya, nama-nama yang cenderung merendahkan. Lalu yang kedua, munculnya perilaku kekerasan dalam penyelesaian masalah, atau munculnya gaya komunikasi yang cenderung sarkasme, kritik tinggi, atau negatif statement yang cenderung menyakiti perasaan. Nah, itu dialami oleh anak dan kemudian anak menganggap, oh itu cara yang benar, karena itu yang berlaku di keluarga saya. Jadi pentingnya orang tua paham untuk menyadarkan
pola dan cara seperti itu dan mengganti dengan pola yang positif, yang empatik ya, kemudian menekankan respect pada sekolah. Lalu yang kedua di sekolah, sekolah harus memiliki sistem anti perundungan, bisa dalam bentuk peraturan dan sanksi. Jadi kalau ada anak yang melakukan perundungan, anak harus diberikan sanksi tegas. Sering sekali masyarakat itu menganggap perundungan itu sebagai kenakalan remaja biasa. Padahal itu sudah memberikan dampak fatal bagi korban yang bisa berdampak puluhan tahun sampai dia dewasa.